Halo para pemirsa di mana saja kamu semua berada. Hari ini tanggal 9 Agustus tahun 2026. Hari ini momentum Hari Masyarakat Adat Internasional. Jadi di mana masyarakat adat internasional ini diperingati di seluruh dunia, khususnya di negara-negara, wilayah-wilayah yang memiliki komunitas adat dan persoalan-persoalannya nih. Nah, tidak terlepas dari itu, di Papua sendiri juga kita memperingati Hari Masyarakat Adat Internasional. Karena Papua salah satu wilayah juga yang wilayah dengan memiliki masyarakat adat, mayoritas masyarakat adat. Nah, terus di tanggal 9 juga ini kawan-kawan di 4-5 kota di Nabire, Sorong, Manokwari, Merauke, Timika, Wamena juga sedang selenggarakan peringatan Hari Masyarakat Adat lewat aksi. Ada juga yang diskusi, nobar, ada juga seminar. Itu dilakukan untuk memperingati Hari Masyarakat Adat Internasional, respon dan juga perlawanan terhadap dominasi kapitalisme yang ada di tanah Papua. Nah, hari ini kita mau bincang diskusi di Lau Lau TV bersama dua narasumber. Itu juga untuk kita memperingati Hari Masyarakat Adat Internasional itu kita mau cerita-cerita. Jadi dua narasumber ini ada kawan Abed Gobai. Kawan Abed ini deh ketua pemuda adat. Ketua Pemuda Adat wilayah Mepago Ketua Pemuda Adat wilayah Mepago, narasumber pertama. Terus narasumber kedua ini kawan Bob Senawatsme. Kawan Bob ini dari Gerakan Masyarakat Adat Independen Mai Papua, pengurus pusat pengurus pusat Masyarakat Independen. Jadi Lau hadirkan dua narasumber ini juga untuk kita bincang-bincang cerita-cerita seputar persoalan masyarakat adat di Papua ini. Jadi ini kita tidak perlu perkenalan atau bagaimana? Perkenalan tidak usah. Ada. Sudah saya perkenalkan jadi kita langsung masuk di inti nih. Ini memperingati Hari Masyarakat Internasional nih. Saya mau tanya pertama tuh di kawan Bob. Kawan Bob ini juga ini kan dari MAI Masyarakat Independen. Jadi kawan-kawan dari Masyarakat Adat Independen ini kan ada tersebar ada Komite Kota Merauke, ada juga Komite Kota Sorong, ada juga Agamua Wamena, terus di Timika. Juga ini sudah 3-4 tahun kawan-kawan jalan mengadvokasi masyarakat adat dan persoalan-persoalan, lakukan aksi dengan platform anti terhadap kapitalisme, kolonialisme dan militerisme. Dengan tuntutan semangat utama itu selamatkan tanah adat dan manusia Papua Nah, jadi ini kawan-kawan sudah jalan sudah 4-5 tahun dan kawan-kawan sangat konsen di situ. Ini saya mau tanya itu terkait beberapa situasi akhir-akhir ini. Situasi akhir-akhir ini kan juga maraknya perampasan tanah adat. Itu terjadi di Merauke, terus terjadi di Sorong, terjadi di Biak juga Bandara Antariksa, terjadi juga di Sawit di Kerom, Nabire, di Wamena pembangunan kantor pemerintahan itu. Terus juga ada rencana PSN lagi. Nah, maraknya perampasan tanah adat oleh kapitalisme ini dari kawan Bob lihat seperti apa? Kawan Bob, terutama juga kawan-kawan dari MAI. Kawan-kawan lihat terus pandangan kawan-kawan seperti apa lihat situasi ini? Silakan. Terima kasih kawan dari Lau Lau TV. Beredar foto dan video yang memperlihatkan
Kami melihatnya akhir-akhir ini kapitalisme itu dia bekerja sama dengan sistem negara Indonesia hadir di tanah Papua itu dengan berbagai macam kegiatan yang luar biasa ya. Dia hancurkan hutan-hutan adat, mereka caplok tanah-tanah adat ini tanpa persetujuan dari masyarakat adat itu sendiri. Mereka datang dengan berbagai macam kebijakan yang ya katanya untuk kesejahteraan rakyat, padahal apa yang mereka sampaikan itu tidak sesuai. Faktanya itu yang kami temukan itu banyak sekali ruang-ruang kehidupan masyarakat adat itu yang dihancurkan, dirampas, bahkan ya masyarakat adat juga ditembak, dibunuh, disiksa, dikriminalisasi juga, sampai dipenjarakan. Padahal ya masyarakat adat mereka menolak kehadiran perusahaan-perusahaan ini, sama kehadiran negara juga, negara Indonesia di tanah adat Papua. Ya kita tahulah semenjak 1961 negara Indonesia hadir di tanah Papua itu, mereka hadir itu dengan mencaplok, mengkolonisasi. Mereka datang seakan-akan sebagai penyelamat, padahal tidak. Mereka hadir di wilayah masyarakat adat Papua ini, itu malah membuat masyarakat adat Papua itu semakin lama semakin habis di atas tanah adatnya sendiri, tergusur, pindah tempat, ya pengungsian di mana-mana, hanya demi kepentingan itu, investasi, perusahaan-perusahaan hadir. Contoh macam yang kemarin-kemarin viral ya di Merauke itu, dulu sebelumnya ada perusahaan Mive itu masuk, masyarakat adat jadi hancur. Terus program PSN lagi masuk di Merauke, lagi masyarakat adat juga tersingkirkan. Ya kita bisa lihat wajah perusahaan dan kapitalisme sama negara Indonesia. Terus sistem militerismenya ya hadir di tanah Papua itu. Mereka bekerja sama untuk hancurkan itu kehidupan masyarakat adat Papua itu sendiri. Bukan mereka hadir ini bukan mau memberikan kehidupan yang lebih baik, tapi mereka hadir itu malah memusnahkan orang Papua. Masyarakat Papua itu dimusnahkan, diusir dari ini tanah-tanah adatnya. Macam di Sorong juga sama, pencaplokan. Dengan adanya PSN nanti ada kek, atau di Raja Ampat ada surga dunia, tapi ada perusahaan tambang nikel. Mereka tidak pedulikan keindahan alam yang sudah ada, tapi mereka masuk dengan perusahaan tambang nikel, hancurkan itu keindahan itu sendiri. Di Biak juga sama, mau dibikin bandara antariksa. Masyarakat adat lakukan perlawanan, tapi mereka tetap ngotot, kepala batu. Itu untuk siapa itu? PSN yang ada, itu tambang-tambang yang ada di masyarakat adat Papua ini, untuk siapa mereka hadir?
Kalau bukan untuk kepentingan itu kapitalisme itu sendiri, dan untuk kepentingan negara Indonesia juga dibantu sama militernya. Ya, yang kaya ya itu petinggi-petinggi militer itu sendiri, ya terus yang menikmati sumber kekayaan alam yang ada di tanah Papua itu juga itu petinggi-petinggi negara Indonesia itu sendiri juga yang punya perusahaan. Itu ya mereka yang menikmati. Orang Papua, masyarakat Papua hanya menikmati penderitaan. Jadi, ketika kita melihat pasca negara Indonesia buat ini undang-undang cipta kerja, undang-undang omnibus law, terus negara Indonesia seakan undang-undang TNI, undang-undang Polri, itu masyarakat adat Papua itu sedang terancam di wilayah adatnya sendiri. Pencaplokan yang sangat masif, sangat gila-gilaan. Mereka tidak pernah peduli sama masyarakat adat Papua. Mereka tidak pusing. Oh, ada masyarakat adat Papua, ada kan tidak, mereka tidak pusing. Contoh kita bisa lihat di Intan Jaya. Itu operasi militer yang besar-besaran. Mereka tidak pusingkan itu. Masyarakat ini punya tempat tinggal seperti begitu. Tapi ya diusir keluar dengan operasi militer yang besar-besaran. Sehingga pengungsian besar-besaran di Dugama, di Yaukimo, di Pegunungan Bintang, di Maibrat, di Bintuni, Moskona, di Timika, ini pengungsian besar-besaran. Tanpa mereka ini tidak pernah merasa bersalah. Seakan-akan mereka ini tidak punya otak ini. Kalau bisa dibilang mereka ini bukan manusia. Negara Indonesia dengan dia punya sistem, dengan militer, dengan dia punya sistem yang ada di tanah Papua ini berapa ribu, bukan ribu lagi, ratus ribu pasukan yang ada di tanah Papua ini. Itu bukan datang mengamankan, tidak, mengayomi, tidak. Itu mereka datang membantu mencaplok, membantu perusahaan-perusahaan, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, juga membantu sistem ini penjajahan negara Indonesia di tanah Papua ini untuk mencaplok wilayah tanah-tanah adat orang Papua itu sendiri. Jadi kami lihatnya itu perusahaan-perusahaan yang ada di Papua, ada yang ilegal, ada yang diizinkan juga, yang masuk di tanah Papua ini, dengan perusahaan sawit yang berbagai macam. Ya, perusahaan-perusahaan hadir ini ada ilegal banyak sekali juga. Yang punya siapa? Ya itu oligarki negara Indonesia yang punya perusahaan. Ada yang memang diizinkan oleh negara itu sendiri. Ya, seakan-akan Indonesia menganggap bahwa tanah Papua itu wilayah dia. Padahal orang Papua menganggap, kayak Indonesia kau tidak. Sejak kapan kau bilang itu? Sejak kapan orang Papua ini bilang kita ini bersama dengan Indonesia? Tidak ada. Sebelum negara Indonesia hadir di tanah Papua itu, orang Papua, masyarakat adat Papua itu sudah ada di tanahnya sendiri. Dengan sistem sosial, sistem budaya, cara hidup sudah ada sebelum ada negara-negara mau Belanda kah, mau Amerika, mau Indonesia hadir di tanah Papua. Ya, masyarakat Papua sudah punya sistemnya sendiri. Ya, mereka ini datang hanya mencaplok saja. Saya suka mereka. Jadi ya menurut kami itu ilegal, pencuri. Itu negara Indonesia, perusahaan-perusahaan PT Freeport lah, LNG Tangguh,
yang di Merauke Johnny Group kan. Nah, mereka ini ilegal di atas tanah Papua. Pencuri dan perusak. Ya, jadi menurut pandangan kami itu perusahaan-perusahaan yang ada di atas tanah Papua yang beroperasi, yang ilegal maupun yang tidak ilegal, terus sistem negara Indonesia yang ada di tanah Papua dan sistem militer yang ada di tanah Papua itu tidak bisa menjamin kehidupan masyarakat adat Papua. Yang ada itu memusnahkan masyarakat adat Papua sendiri, menghancurkan tanah-tanah adatnya sendiri. Tidak salah kalau masyarakat adat juga punya hak untuk memilih dia mau bersama Indonesia atau mau dengan Amerika atau masyarakat adat juga punya hak juga. Wah, saya juga sebuah bangsa yang punya hak untuk menentukan saya punya nasib. Karena ya secara hukum internasional sudah menjamin itu. Tidak ada yang bilang masyarakat aja punya hak untuk menentukan dia punya nasibnya sendiri. Seperti begitu. Sudah. Oke, terima kasih kawan Bob sudah kasih kita sedikit gambaran. Ini pertanyaan kedua nih. Jadi apa yang kawan Bob tadi sampaikan soal situasi saat ini, situasi terkini di Papua, di tanah Papua memang seperti begitu. Data-data terbaru itu kan ada data dari Jubi itu pengungsi sudah sampai berapa? 100.000 berapa ribu? 127.000 kalau tidak salah pengungsi di berbagai kota. Terus hutan yang sudah habis itu sudah sekitar 56 juta hektar kalau tidak salah. Itu beberapa data-data terbaru. Terus pengiriman pasukan juga itu sudah ditambahkan sampai ke 17.000 pasukan. Itu penambahan ditambah lagi dengan yang ada di satuan struktural sini. Jadi memang situasi Papua saat ini dengan adanya sistem Prabowo saat ini juga tadi kawan Bob jelaskan banyak juga itu. Bagaimana represi makin tinggi itu juga tidak terlepas dengan situasi di Indonesia hari ini juga ini. Jadi saya minta kawan Bob menjelaskan, ini kan sekarang ini kan sudah ada banyak gerakan. Nah, yang menjadi kesimpulannya kawan-kawan Mai atau misalnya kawan Bob terus juga kawan-kawan Mai bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh orang Papua khususnya komunitas adat, gerakan adat. Terus juga maraknya LSM di Papua yang datang ke Papua mengadvokasi masyarakat adat tapi tidak mengorganisir. Tidak ada pendidikan politik, tidak ada pengorganisiran yang berkelanjutan, yang kontinu. Bagaimana kawan Bob lihat itu? Ya, yang saya lihatnya gerakan-gerakan masyarakat adat itu yang bisa selamatkan masyarakat adat dan tanah adat itu gerakan-gerakan yang punya ideologi yang jelas gitu. Ideologi perlawanan. Tidak bisa gerakan-gerakan atau lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi ini yang kompromis, yang menaruh harapan sama negara bahwa negara Indonesia ini akan menjawab atau menjadi solusi untuk persoalan-persoalan masyarakat adat. Oh, tidak ada. Negara Indonesia itu dia punya kepentingan ekonomi politik di tanah Papua. Jadi dia tidak mungkin, dia tidak akan pernah mau masyarakat ini bebas. Dia rasa nyaman di atas tanahnya sendiri, dia bisa. Itu.
Karena kehadiran negara Indonesia di tanah Papua ini kan untuk itu mengkeruk sumber daya alam yang ada, bukan manusianya. Perusahaan-perusahaan yang ada di tanah Papua juga sama. Mereka ingin ambil sumber daya alam, manusianya mereka tidak peduli. Ya nanti ada kritik-kritik, ada perlawanan-perlawanan sedikit, dikasihlah semacam gula-gula. Kasih 1.000-2.000, yang ambil untung banyak ya mereka, bukan masyarakat. Sehingga gerakan yang harus ada untuk melakukan perlawanan terhadap kapitalisme, perusahaan-perusahaan yang gila-gilaan di atas tanah Papua ini untuk mengeksplorasi ya, besar-besaran, mau ambil tambang, nikel, minyak, pembebatan hutan yang luar biasa. Ini ambil sumber daya air, ikan, dan segala macam yang ada di air. Ya harus ada organisasi yang jelas. Yang jelas yang jelas. Ya, organisasi masyarakat ada yang harus jelas. Ya dengan ya itu pendidikan politik. Bagaimana jahatnya cara kerjanya kapitalisme, perusahaan-perusahaan tuh kayak bagaimana, itu harus mampu gerakan ini harus jelaskan ke masyarakat adat gitu. Oh sistem kolonial pencaplokan negara itu biasanya hadir di wilayah-wilayah masyarakat adat itu seperti bagaimana mereka punya cara kerja, itu harus dijelaskan juga oleh gerakan. Wajah militer itu seperti apa, ya harus bisa mampu dijelaskan. Nah, setelah dijelaskan, ketika masyarakat adat itu sudah mengerti, itu ya jangan hanya itu, tapi harus lakukan perlawanan juga. Itu. Perlawanan dengan berbagai macam cara. Aksi. Ya, yang paling tertinggi adalah aksi massa. Ya tidak salah kalau masyarakat adat itu mau bakar alat-alat perusahaan, itu tidak masalah. Gitu. Itu sah-sah saja itu kan karena alat-alat berat itu mengganggu ya, perusak gitu. Jadi harus ada perlawanan, tidak bisa hanya advokasi saja gitu. Karena ya masyarakat adat Papua hari ini kita harus bisa menilai, ini kan tanah Papua ini, bangsa Papua ini kan di bawah penjajahan ya. Kami lihatnya itu di bawah penjajahan. Jadi penjajahan yang dilakukan oleh negara Indonesia dengan berbagai macam produk hukumnya mencaplok. Jadi selama masyarakat adat itu ada di bawah penjajahan, itu tidak ada masa depan. Itu tidak ada masa depan yang menjamin itu. Itu yang ada itu masyarakat adat akan musnah. Bisa sama seperti suku bangsa Aborigin, suku bangsa Indian. Bisa ke situ. Kalau tidak lakukan perlawanan. Ini saya mau tanya yang tadi soal jelas. Jadi organisasi masyarakat adat yang jelas maksudnya itu seperti apa? Yang harus organisasi yang jelas, yang harus ideologis. Itu seperti apa? Ya, yang ideologis. Ya, kita harus bisa jelaskan ke masyarakat bahwa sistem negara itu seperti begini sistem kerjanya. Apalagi sistem negara kapitalisme itu seperti bagaimana, sosialisme itu seperti bagaimana, yang bisa menjamin masa depan. Masyarakat itu harus dikasih tahu yang seperti begitu. Terus juga bukan masyarakat saja, itu pendidikan politik itu memang itu wajib hukumnya. Tidak bisa hanya aksi-aksi saja, tidak bisa. Harus dididik. Kita harus belajar juga, belajar dari negara-negara yang sudah maju, seperti Kuba itu, mereka dengan
pengalaman mengusir PT Freeport dari Kuba, ya itu juga harus jadi pelajaran penting juga buat kita yang di Papua sini. Bagaimana cara mengusir PT Freeport yang ada beroperasi di Timika, juga BP Tangguh, LNG Tangguh yang ada di Bintuni, perusahaan minyak yang ada di Sorong, sekarang di Merauke ini, terus perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Ya ini harus dijelaskan bagaimana caranya biar mereka ini harus cabut ke masyarakat adat. Ya, masyarakat adat ini harus dijelaskan, terutama kelompok-kelompok muda. Itu yang bisa jelaskan, itu yang bisa mengadvokasi itu sama mendidik rakyat dengan dengan teori-teori yang lebih maju dari negara-negara yang sudah pernah memenangkan, yang punya pengalaman, yang punya pengalaman untuk mengusir perusahaan-perusahaan dari wilayah tanah-tanah adat, juga mengusir penjajah dari wilayah tanah adat. Itu tuh penting. Tidak bisa kita gunakan apa yang kita punya sendiri, itu tidak bisa. Penting kita belajar dari orang lain, keberhasilan suku bangsa yang lain, masyarakat adat yang lain, itu penting. Ke depan itu memang harus, apalagi melihat dinamika yang hari ini terjadi, perampasan tanah adat yang begitu luar biasa, terus pemusnahan masyarakat adat yang begitu luar biasa hari ini. Itu ya harus dilakukan perlawanan yang masif dan terstruktur ya dalam organisasi perlawanan. Itu tidak bisa kita lakukan sendiri-sendiri. Ya. Itu. Karena mereka ini hadir di atas tanah adat ini, itu juga beraliansi baru datang. Ya, perusahaan bekerja aliansi penjajah. Perusahaan dia bekerja sama dengan negara juga bekerja sama dengan militer ya. Terstruktur. Ya, mereka sedang hantam kita atau mencuri kita punya tanah adat, hancurkan kita punya tanah, terus membunuh kita. Jadi kalau mau lawan mereka, usir mereka keluar, ya itu juga harus bersama-sama juga. Juga bersolidaritas juga penting. Ya, sesama rakyat yang mengalami penjajahan yang sama, perampasan tanah adat yang sama, itu penting sekali. Penting tadi itu. Ya, memang harus ada pendidikan politik. Ya. Pendidikan itu penting untuk memajukan perlawanan. Biar kita ini tidak tertipu dengan janji-janji dari perusahaan, janji-janji dari negara penjajah. Terus biar kita tidak tertipu di situ. Oke. Oke, terima kasih kawan Bob. Tadi menarik sekali tadi kawan Bob menjelaskan soal situasi, terus menurut kawan Bob organisasi seperti apa tadi kawan Bob sudah jelaskan. Jadi sekarang ini saya mau tanya kawan Abed dari pemuda adat Mepago. Ketua pemuda adat tuh? Ketua. Iya, sementara ketua. Oh iya. Nanti baru jadi umum. Sementara ketua. Jadi kawan Abed ini kan ketua pemuda adat. Jadi ketua pemuda adat ini kan juga ada cabang dari Dewan Adat Papua ya. Dia salah satu cabang organisasi kan. Nah, Dewan Adat Papua ini kan salah satu organisasi adat yang cukup besar ya. Ya. Dan dia punya sejarah yang panjang dari tahun 2000 juga. Dan juga satu yang paling penting juga di Dewan Adat ini, dia direspon penting. Direspon sangat penting dan punya tempat yang penting di Polri itu. Nah, DAP ini punya pengaruh yang besar dan dia punya posisi yang penting juga di tengah-tengah masyarakat Papua ya. Dan dia berdinamika juga kemarin. Ini Pak sebagai ketua pemuda adat nih. Ini dari yang tadi kawan Bob menjelaskan soal situasi Papua, terus gerakan masyarakat adat Papua tadi.
Nah ini kan DAP ini kan pecah nih. Kita mau kan DAP ini kan sebagai dia jadi motor penggerak. Kita rakyat Pemalingan mau supaya DAP ini menjadi salah satu gerakan. Dia juga salah satu menjadi gerakan adat yang juga punya pengaruh terhadap perlawanan terhadap penjajahan tadi yang dijelaskan oleh kawan Bob tadi nih. Nah jadi sebagai ketua pemuda adat ini melihat dia punya situasi ini, terus seharusnya peran Dewan Adat itu seperti apa dalam situasi kondisi yang tadi dijelaskan. Silakan. Terima kasih Lau sudah kasih saya undangan, terus sudah kasih saya waktu untuk Bilang bos Lau. hadir kayak ini, kasih pandangan soal masyarakat adat pas di momentum masyarakat adat. Kalau kita lihat dari dinamika misalnya macam Dewan Adat Papua itu mulai dari tahun 2000, terus di 2015 ada mereka bikin KBMAP di Biak, terus di 2017 itu di Wamena KLB itu kan lahirkan dua pemimpin, Pak Serabut terus Wamena Pak Peter Yarangga di Biak. ya. Tapi dinamika perpecahan ini juga kemudian dia meninggalkan kekosongan karena perpecahan, kekosongan itu dia mulai tercipta dan mulai lahirkan beberapa OKP, organisasi masyarakat, terus sama paguyuban masyarakat adat dan segala macam. Itu dia mulai marak toh. Iya. Terus kekosongan perpecahan ini juga itu udah mempengaruhi kepemimpinan di wilayah-wilayah. Wilayah-wilayah juga itu terpecah. Misalnya macam di Mepagus ini, itu kan ada misalnya macam ada Kakak Marco, Dewan Adat, terus sama Pak Wortel Belau, terus kemudian dari Pak Wortel Belau itu dia kasih rekomendasi ke Sayori, Sokrates Sayori. Dari situ kemarin ada pleno, baru dikasih rekomendasi lagi hasil keputusan pleno itu ke Pak Eltino Somaleng. Ya, itu Somaleng juga ada. Ada ini lagi. Jadi ada dua versi yang bekerja keras begitu. Dampak dari yang atas. Ya, dampak dari atas, perpecahan atas. Jadi versi yang satu dia berusaha mendorong musyawarah adat wilayah, yang satu juga berusaha dorong, tapi sampai sekarang belum berjalan. Itu juga memang pengaruh dari kepalanya. Tapi kesini saya ikuti beberapa media dan updatean tuh soal tanggal 2 hari Minggu tuh ada sempat rekonsiliasi. Yo kemarin. Rekonsiliasi soal harus ada penyatuan kembali. Sudah. Ya, dan ini memang menurut saya ini salah satu kemajuan. Agar perpecahan di daerah ini juga dapat dipersatukan kembali dan didiskusikan bagaimana caranya masyarakat adat itu kembali ke satu tungku. Dan sebenarnya tuh Dewan Adat ini kan soal dia punya struktur dan cara kerja segala macam itu kan kembali pada pedoman dasar dengan statuta. Dan ya saya rasa lembaga ini dia sudah harus melakukan konstruksi ulang supaya tidak terjadi kekosongan seperti sekarang.
Hari ini misalnya ada beberapa contoh yang kita bisa petik, misalnya di Papua Tengah. Kepala suku dibentuk dari pemerintah. Iya. Pemerintah membentuk kepala suku di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Yang sedang viral sekarang ini kan misalnya di macam di Paniai, kalau di Papua Tengah itu di provinsi Papua Tengah sini. Nah, kenapa sampai pemerintah bisa ambil alih? Itu memang legitimasi daripada Dewan Adat itu masih belum kuat. Padahal adat punya tempat yang penting dan independen. Memang seharusnya, bahkan dia harus memberikan kritik tegas soal adat itu jangan dicampur tangan, jangan ada campur tangan. Karena dalam misalnya macam dalam Dewan Adat itu kan memiliki kepala suku atau tidak kepala kampung, ondo api, itu kan dia kembali ke kebudayaan masyarakat, Ya. kan begitu. Cara mengangkat itu bagaimana? Tapi ini sudah justru terbolak-balik, sehingga hal-hal begitu tuh bisa dapat diperdebatkan nanti. Saya rasa yang paling penting tuh harus ada penyatuan nih, progresnya sejauh mana itu nanti kita akan ikuti sama-sama. Dan saya rasa ini salah satu kemajuan bahwa sudah terjadi rekonsiliasi bersama antara versi Biak sama versi Wamena. Mungkin dari saya itu kalau soalnya punya dinamika dalam ini. Ini terus yang berikutnya itu satu tuh ini. Tadi Bob jelaskan banyak soal situasi ini. Tadi kan Pak Abed ada jelaskan sedikit soal intervensi pemerintah lagi. Ini kan tidak boleh. Adat harus independen. Nah, tapi saya mau coba Abed kasih jelaskan soal ini. Ini situasi tadi PSN lah ini. DAP harus buat apa ya? Kalau saya macam saya punya pikiran ya, DAP itu kenapa sampai saya bilang harus kembali ke misalnya statuta dan pedoman dasar. Itu kan dalam itu kan bicara soal fungsi daripada lembaga. Hari ini memang kita harus mengakui bahwa kenapa sampai PSN dan beberapa perusahaan itu dia bisa masuk langsung lolos mulus. Itu di sisi lain tuh kita harus mengakui kita punya kelemahan bahwa DAP ini masih belum memiliki tarik. Misalnya PSN, ya karena perpecahan ini dia mempengaruhi eksistensi daripada DAP itu di masing-masing wilayah. Misalnya Nimha dan Mepago, Lapago, Saireri, Domberai dan seterusnya. Jadi hal yang paling mendesak sekali itu harus kembali bersatu dulu. Baru wilayah mana yang sudah mati itu harus dihidupkan kembali. Daerah mana yang sudah tidak ada itu dia harus dihidupkan kembali. Dengan tujuan misinya satu, orang kerja untuk bagaimana menyelamatkan, bukan kerja untuk mencari uang. Gitu. Dan wilayah-wilayah mana yang sekarang marak kapital, perusahaan-perusahaan itu harus juga jadi pemetaan dari DAP. Memang. Gerakan-gerakan masyarakat adat itu harus dihidupkan. Ya. Ini terakhir pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir ini pertanyaan terakhir nih untuk Pak Bob. Bukan pertanyaan terakhir tapi coba kasih closing statement begitu untuk ke depannya harus seperti apa. Untuk gerakan kan tadi kan gerakan masyarakat adat tuh, tapi gerakan untuk semua literasi termasuk gerakan politik mahasiswa termasuk UL dan lain-lain ke depan ini harus seperti apa menurut dari Bob? Sabar mikrofon.
depannya harus seperti apa. Begitu ah. Ke depan semua. Melihat sejarah yang panjang, melihat situasi yang terjadi di atas tanah Papua ini. Yang satu paling penting itu persatuan nasional itu paling penting sekali. Itu untuk itu hancurkan ini sistem kapitalisme yang ada di atas tanah Papua. Terus sistem kolonial negara Indonesia dengan dia punya kroni-kroninya yang ada di atas tanah Papua ini, terus dengan operasi militer yang semakin gila-gilaan di atas tanah Papua. Itu yang bisa usir mereka keluar dari wilayah tanah adat Papua itu ya persatuan. Persatuan nasional itu sangat penting. Terus satu itu pendidikan politik Untuk masyarakat adat. mau di mau gerakan sosial kah, mau gerakan agama kah, gerakan politik kah, itu harus ada pendidikan politik. Itu paling penting lagi, itu kasih tahu musuh utama masyarakat adat Papua itu apa. Itu masyarakat yang melakukan penjajahan di atas tanah Papua ini siapa, itu kita harus kasih tahu. Itu dengan pendidikan politik. Freeport itu. Terus PSN ini. Terus kelapa sawit, bahaya dari kelapa sawit itu seperti apa? Ya harus kita kasih tahu. Terus bagaimana lawannya? Itu dengan pendidikan politik. Gitu. Dan ya harus ada untuk ke depan, biar masyarakat Papua terus bangsa Papua ini biar lebih aman dan sejahtera, damai di atas tanah adatnya sendiri. Itu ya harus merdeka. Hak menentukan sendiri. Hak menentukan nasib sendiri itu solusi. Ya. Itu. Ya, kita tidak usah lagi tergantung atau berharap bahwa kesejahteraan, kedamaian akan hidup lebih baik, hidup bersama bangsa-bangsa yang lain, negara-negara yang lain. Atau perusahaan nanti akan itu juga sama saja, tidak ada. Jadi ya solusi itu masyarakat Papua, bangsa Papua ini harus bisa menentukan nasib sendiri. Kalau kita mau selamatkan tanah-tanah adat yang ada, selamatkan manusia Papua di atas tanahnya sendiri. Tidak bisa, kita tidak bisa taruh harapan ke bangsa lain atau negara lain. Terus, seperti begitu, Bu. Pak Abed ada closing statement atau ini untuk ke depan untuk semua bagaimana? Apa yang harus kita lakukan dan kerjakan? Kalau saya tuh yang saya pikir tuh kontradiksi pokok itu tetap akan terjadi selama kepentingan itu masih ada di atas. Satu-satunya cara itu masyarakat adat sudah harus pikir bagaimana dengan cara apa itu dia harus mempertahankan tanah. Dengan cara apapun caranya begitu. Dia mau bikin pagar, oke. Dia mempertahankan sesuatu menggunakan cara apa? Itu kembali ke kebudayaan masing-masing wilayah. Saya pikir begitu. Yang penting tanahnya harus dipertahankan. Dia mau lakukan pemberontakan, Itu terserah. Dia punya tanah, dia punya hak untuk mempertahankan dengan cara apapun. Mungkin dari saya seperti begitu. Oke para pemirsa, kita punya diskusi ini sudah sekitar 30 menit. Kita diskusi sampai di sini. Terima kasih untuk Pak Abed. Terima kasih untuk Pak Bob.
Jadi diskusi kali ini juga kami mengucapkan selamat Hari Masyarakat Adat Internasional. Jadi semoga di Hari Masyarakat Internasional yang ke-2026 ini ada kemajuan dialektika dari perjuangan masyarakat adat di Papua melawan kolonialisme, kapitalisme, dan militerisme untuk mewujudkan hak menentukan nasib sendiri dan mewujudkan sosialisme di West Papua. Terima kasih para pemirsa yang sudah nonton di mana saja kamu berada. Kita diskusi sampai di sini. Hormat.